Mbak, aku tiap hari nonton Miss Yuli itu tiap hari dia nangis, dia ketawa. Dulu. Piye? Kok iso nangis, kok iso ketawa iki piye toh? Aku tadi barusan juga lihat itu Miss Yuli yang itu siapa yang orang Blitar. Aku kan orang Blitar. Oh nggih. Yang adik Dian itu ya. Oh. Aku bulan 8 kan mau cuti, mau pengen nemu mereka. Oh, jenengan pengen menemui mereka. Oh, tak tanyakan dulu sama Ibu Edian. Karena bagaimanapun itu adalah privasi, dan kalau sampean mau mendukung adik Dian, saya sangat berterima kasih sekali karena saya lihat anaknya sebenarnya ganteng banget, Mbak. Ya hitam pastinya. Miss Yuli pokoknya the best. Pasti dapat solusi yang terbaik. Saya sangat terima kasih kan. Saya senang sekali lihat. Pokoknya perjuangannya Miss Yuli nggak bisa kata. Oke. Jadi saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sampean orang Blitar, sampean pingin jenguk Dek Dian di rumahnya. Iya. Merinding saya sampai merinding nih. Aduh, nggak bisa ngomong. Aku itu nonton tiap hari lah pokoknya nonton Miss Yuli. Pokoknya kadang bisa nangis. Pokoknya kadang-kadang semua yang mereka alami itu seperti yang aku alami itu kan. Cuma yang untuk adik Dian ini kan kebetulan bulan 8 saya mau cuti, mau jalan-jalan, mau mungkin bisa main ke yayasan juga gitu. Mau tak ajak biar nggak merasa sendiri, ibunya harus semangat gitu loh. Oke, siap. Jadi tak tanyakan sama ibunya Dian bagaimana responnya, ntar nomor ibu Dian tak kasih jenengan ya. Oke. Matur numbah nuwun loh, Mbak. Matur numbah nuwun. Kok nangis ini? Kok nangis? Waduh. GR nih saya. Ada apa ini? Iya, aku suka sekali. Aku lama di Hongkong, jadi kadang-kadang itu nggak bisa ngomong, cuma gimana ya. Untung sekarang udah ada yang kasih solusi, kasih semangat, support untuk para TKW yang bermasalah. Sebenarnya enggak sih, kan Miss Yuni cuma ngonten aja, bener gak sih? Kalau nggak gini juga nggak kelihatan kok Miss Yuni. Oke. Semua kalau nggak dikijikan juga nggak kelihatan. Tapi kan setelah ada Miss Yuni kan banyak permasalahan yang bisa terselesaikan. Oke. Ya toh? Oke, itu terselesaikan karena kalian sendiri, bukan karena saya. Nggak ada hubungan dengan saya. Ada, pasti ada. Kalau nggak ada, berarti nggak ada yang garangan-garangan yang kemarin juga ketangkep kan nggak ada mungkin. Perantara, Miss Yuni perantara. Tapi kan Miss Yuni jangan lupa loh, saya punya Badan Intelijen Anti Skip 62. Gila ya, Badan Intelijen Anti Skip 62 YouTube loh. Jadi Badan Intelijen itulah yang kemana-mana, yang menyebar kemana-mana. Jadi seperti hari ini, kamu adalah salah satu Badan Intelijen Anti Skip 62 karena kamu peduli tentang adik Dian. Kalau dipikir Dian itu siapa sih? Kalian nggak kenal loh. Kalian nggak perlu segitunya. Bener nggak? Dan waktu kasusnya Dek Faiz itu nggak mungkin segitunya sampai dapat 20 juta. Mereka siapa? Mereka nggak kenal. Tapi kalian memberikan itu. Berarti kan hari ini saya terkenal, hari ini saya banyak yang review, itu karena kalian. Ya kayak kamu ini. Kamu adalah Badan Intelijen Netizen 62 ini. Oke, dengan pelantara Miss Yuni, front of you, I love you. I love you pokoknya. Aku padamu wis. Oke. Oke. Terima kasih sayang. Oke. Ketemu pasti minta dirangkul ya. Tak dirangkul ya. Oke. Lek pulang kamu ntar tak rangkul ya, Oma? Iya, terima kasih ya Kak ini. Oke, siap. Terima kasih nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Waduh. Sekarang saya itu punya Badan Intelijen Netizen 62 Anti Skip. Waduh, sangar.
mau bantu adik Dian Blitar. Loh ini, saya tidak pernah meminta donasi ya untuk adik Dian ya. Tapi karena adik Dian sebenarnya ayahnya bertanggung jawab. Cuman kan ayahnya adik Dian adalah peperan di Hong Kong, Aslum. Jadi bapaknya Dian nggak bisa datang ke Indonesia. Cuman mereka pernah datang ke Hong Kong sini. Tapi biaya hidup di Hong Kong sangat mahal sekali. Pokoknya saya TNI Tentara Netizen Indonesia. Waduh. Oke, jadi Anugerah Cinta Hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi banyak badan intelijennya di sini ya. Jadi saya kok bingung malah Badan Intelijen Netizen Indonesia. TNI. Kowe ora usah golek perkara wis sampluki wong engko ya. Jadi terima kasih. Apa ya? Tahu nggak sebenarnya saya itu dapat uang dari YouTube. Dapat uang dari YouTube. Jadi saya tuh dapat uang dari YouTube. Dan hasil dari YouTube itu saya sumbangkan pada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau kalian bilang kalian adalah Badan Intelijen Netizen Anti Skip, waduh, sebenarnya apa yang saya berikan pada orang lain itu adalah bagian dari Anda. Jadi apa yang kalian berikan, kalian nonton saya, itu uangnya saya kembalikan lagi pada orang yang membutuhkan. Jadi saya dapat uang, tapi saya secara langsung dan tidak langsung saya mengembalikan uang itu pada yang berhak mendapatkannya. Saya ono telepon masuk meneh. Piye iki? Saya jengat ya. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Miss Yuni. Saya sendiri. Ada yang bisa dibantu? Lagi live ya, Miss? Iya sayang, aku lagi live. Kenapa? Aku tadi malam telepon jenengan, tapi yang ngangkat Mbak admin. Kenapa sayang? Ya, saya mau curhat. Waduh, curhat tentang apa? Tapi hati-hati ya, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Karena Miss Yuni cuma buat konten saja. Nah wes, tak pandesi ngono. Piye. Nggih. Begini Miss, saya nggak usah nyebut nama ya ini. Aduh, aku jadi gemeter Miss aku. Soalnya nggak pernah direspon sama jenengan kalau di live. Oke. Iya, ini Miss saya mau curhat. Ini yang pertama saya ini ditipu sama teman saya. Nama saya dipakai ngambil bank dua cabut. Maksudnya 2 bank. Lah, terus sudah sampai sekarang udah 2 bulan ini tidak dibayar. Jadi saya noroki lah Miss ya, istilahnya. Dan uang saya pribadi dipakai dia juga. Sekitar kurang lebih 10.000. Itu saya pribadi loh ya Miss. Terus apa itu? Ya Allah Miss, aku nggak bisa berkata-kata. Loh, piye toh? Sing ngangkat admin jare kok Miss Yuni gak ono. Saiki sing ngangkat Miss Yuni kok ndredeg piye? Aku ndredeg Miss, aku wedi kok lek sampean. Aduh, wis aku pokoknya intine gini Miss, aku mau cerita. Ini masalah saya ini. Saya kan udah 5 bulan gara-gara itu temanku itu enggak transfer anakku di Indonesia. Sudah 5 bulan karena uang saya ya dipakai itu. Terus nama saya pun dipakai utang sama orang Hong Kong sini juga. Jadi namaku dipakai, dataku, KTP-ku dipakai sama dia ke utang ke orang Hong Kong. Jadi saya ditagih sama orang Hong Kong itu, padahal saya nggak pernah ngutang sama dia. Orang Hong Kong itu pacarnya dia. Jadi saya ditagih sama dia itu Miss, ditagih sama orang Hong Kong itu, dan saya nggak ada, maksudnya nggak pernah minjam dia gitu. Jadi aku yang ngelak lah Miss, kan aku memang benar-benar nggak ngutang gitu loh. Lah terus ini untuk saya pribadi, terus ada temanku juga Miss, ada yang kena 17.000 sama 56.000, itu 1 orang Miss. Itu
2 bank juga. Terus temanku lagi, beda orang ini, maksudnya tersangkanya sama, cuma korbannya beda. Ini 85.000. $85.000 ya itu. Terus lagi ada totalnya 45 juta juga ada. Itu yang Indonesia, maksudnya yang jumlah rupiahnya. Kalau dirupiahkan 45 juta. Itu sudah di kemarin kan dia cuti. Itu sudah didatangi ke rumahnya, ke rumah tersangka itu, maksudnya itu sama suaminya yang uangnya dibawa itu loh, Miss. Suaminya yang datang ke rumahnya, ya dia cuma janji-janji. Lah, kita semua ini punya buktinya, Miss, punya surat perjanjian di atas materai kan. Dia janji bulan 3 itu mau dibayar. Bulan pertama ada yang ngomong bulan 1, kalau saya pribadi bulan 3. Teman-teman itu ada yang ngomong bulan 1 katanya. Terus ya sampai sekarang nggak dikasih, Miss. Nah, terus itu saya itu korban, data saya sudah masuk penggadean, Miss, sekarang, karena ya buat beli itu loh, Miss. Buat beli. Karena bangku itu dia yang make, otomatis kan saya yang bayar, Tomis. Kalau nggak bayar kan saya didatangi debt collector kan, ya ngertilah perbankan kan kayak gitu kan, Miss. Ya wes, dataku sekarang sudah masuk ke penggadean, dataku pribadi. Noisy. Oke. Dataku pribadi sudah masuk penggadean karena yaitu buat mutar-muter lah, Miss. Lah ini kalau misalnya minggu aku ke situ sama teman-temanku yang ada masalah itu gimana, Miss? Sebenarnya awal yang harus kalian lakukan adalah melaporkan pada KJRI. Kalian datang dulu ke KJRI. Datang ke KJRI terus melaporkan sama KJRI itu. Terus ngadu masalah itu, terus gimana solusinya gitu ya, Miss? Betul, jadi yang pertama dicari adalah KJRI dulu, sayang. Dan menurut pendapat saya, kenapa sih kamu bisa sampai ditipu segitu banyak? Boleh nggak nanyain kenapa? Sebelum saya kasih pendapat. Dia ngomongnya gini, Miss, ibu saya sakit, aku butuh uang. Sama temanku juga kayak gitu. Bukan, gini terus Mbak. Ibu dia yang sakit, terus apa hubungannya sama kamu? Dia minjam katanya, Miss, minjam. Ngerti, saya apa yang hubungannya bayar sama kamu? gitu. Apa hubungannya sama kamu, ibunya yang sakit? Kenapa kamu tidak berpikir bahwa dia tidak akan mengembalikan uangnya itu padamu? Karena gimana ya, Miss? Karena sudah jadi teman, istilahnya teman kental lah kayak gitu. Kalau bahasa Jawanya konco kental gitulah, Miss. Jadi Mbak, teman kental gandeng jembut itu pun masih bisa berkhianat. Paham nggak maksud saya? Tapi kalau masalah uang kan tidak seharusnya dong. Kan tidak seharusnya. Iya. Dan sampean bekerja mati-matian ke luar negeri, uangnya buat temennya. Kan nggak masuk akal tuh, sayang. Iya, nggak tahu lah, Miss, gitu kayaknya kayak udah percaya gitu loh, Miss, karena dia yang pertama kali maksudnya nunjukin jalan. Pertama aku masuk Hongkong sini, dia yang nunjukin jalan, yang raktir, yang pokoknya kayak aku tuh kayak balas budi gitulah, Miss. Tapi kok malah kayak gini gitu loh, uang nggak balik. Dan ini saya telepon udah ada 2 minggu nggak dibuka WA aku, SMS telepon nggak diangkat, WA nggak dibuka. Ya jelas lah, buka WA-mu kan ditagih. Bener nggak sih? Makanya nih, kalau misalnya kayak misalnya saya datang ke rumahnya itu gimana, Miss? Ada resikonya nggak buat sendiri? Salah. Karena kamu mengganggu kenyamanan di rumah majikan. Tidak boleh. Iya. Semalam admin jenengan juga ngomong kayak gitu. Jadi aku tuh bingung gitu loh, Miss. Jadi ini langkah pertama ini yang saya lakukan ini harus ke KJRI dulu ya, Miss? Iya, laporan ke KJRI. Ngomongnya gimana, Miss, ini?
Iya, iya, ke laporan kamu KJRI. ditipu dan bukan cuma kamu satu orang, kan banyak orang. Heeh. Oh gitu ya, Miss. Dan anehnya kenapa kalian begitu mudah memberikan uang itu aja, aku nggak masuk di akal sih sebenarnya Mbak. Secara logika saya tuh nggak masuk di akal gitu loh. Dan aku udah bilang temen gandeng jemput aja jangan dikasih kalau masalah uang. Iya, Miss. Suami Kalau aja bisa gini, bohong. kalau gini kejadiannya kita ya nggak ada kan, Miss. Kalau getun ngarep itu kan nggak ada istilahnya ya. Kalau sudah keton kan ngarep ini itu ya, pendaftaran. Itu pendaftaran, itu takut dike. Karena kalian merasa tidak enakan itu loh membuat kalian hancur. Karena pernah Oke. ditolong nggak enak masa nggak bales, tapi lihat duit, bukan Mbak. Karena duit itu nggak ada temennya. nggih. Jadi nih musuh. Kenapa saya selalu bilang banyak mbak-mbaknya datang ke sini ngomong Miss saya pinjam uangnya 1.000 2.000. Kalau saya bilang saya ngasih, tapi saya tidak akan pernah meminjamnya. Jadi saya ngasih pada orang yang membutuhkan. Jadi saya pribadi saya itu tidak mau meminjamkan siapapun. Tetangga saya, saudara saya, keponakan saya, anak saya aja saya nggak boleh pinjem. Dia tuh sampai ngomong gini loh, Miss, sampai ngirimin orang Hongkong itu, nggak tahu orang yang diutangi itu ngirimin gambar katanya bapaknya teman saya ini yang jadi korban ini meninggal, gambar orang meninggal ini katanya buat tahlilan gitu, pinjem uang buat tahlilan atas nama teman saya ini. Lah teman saya yuk kaget, uang bapakku sudah meninggal lama katanya, sudah 7 tahun yang lalu Kan saya katanya. sudah bilang toh Mbak, akhir-akhir ini banyak orang kena sakit, bisa dibilang psikopat juga ya, dimana dia suka melukai hati orang lain. Waduh, dimana dia itu meninggalkan luka pada temannya sendiri. Jadi utang bank terus ditinggal tidak tanggung jawab, dan mereka nyantai aja gitu loh. Banyak kan orang-orang itu punya utang malah tiktokan, joget-joget, dan mereka nggak merasa bersalah. Mereka nggak merasa bersalah, mereka nyantai aja. Jadi kalian kerja di luar negeri bertahun-tahun, duit yang bayar utangnya wong, Leo ngapain? Taruhannya nyawa. Iya, Miss, piye ngono kuwi, Miss ya. Ya kan, iya yang temenmu itu psikopat. Dia itu pura-pura baik dan dia sebenarnya sedang menyakiti orang-orang di sekitarnya. Tapi sebenarnya dia tidak bersalah, karena kan kamu ikhlas. Dan itu baik banget Mbak. Kenapa sih saya pribadi dulu saya berpikir bahwa saya juga psikopat, dimana saya suka lihat orang lain menderita. Tapi saya pikir-pikir kenapa saya harus membalas dendam dengan penderitaan yang ada? Kenapa saya mau membantu kalian? Karena saya takut Karma Yanti sama Karma Yanto. Itu yang membuat saya takut. Coba ya kok. Enggak kata apa juga. Jadi karena mungkin kalau orang ya mau sek tangan. Hah? Setan ya. Kenapa? Karena kalau orang takut karma, mereka tidak berani. Kalau orang punya tendensi, bukan tendensi sih. Orang punya pedoman agama, mereka tidak akan melakukan itu. Karena mereka tidak akan melihat orang lain menderita dan mereka bahagia. Dia kan menari-nari di atas penderitaanmu, sayang. Iya, tapi uang segitu banyaknya nek ditanya, tak tanya kan pernah diangkat telepon saya tuh. Uang sakmono akeh mbok gawe opo? Kamu pakai apa? Dari sana segini, dari sini segini, uangku segini. Terus kemana uang itu? Adalah untuk bisnis. Adalah katanya gitu. Lah bisnis itu kalau nggak menguntungkan gimana? Aku sudah bilang gitu katanya. Katanya dia, wis adalah pokoknya besok kalau ada apa itu saya kembalikan. Maksudnya ada untungnya tak kembalikan gitu katanya. Itu yang teman-temanku itu. Saya sendiri nggak tahu ya Mbak ya, karena saya tidak pernah punya teman yang pinjam uang ya. Karena saya lebih berkata bahwa kalau teman itu tidak akan rela temannya menderita. Bener gak sih? Tapi dulu tuh nggak kayak gitu loh, Miss. Dulu itu baik banget gitu. Tapi setelah sekarang kan udah 3 tahun berteman itu. Tapi ya Allah, aku nggak nyangka kok kayak gitu loh, Miss. Iya kan, sekali lagi orang selalu berubah Mbak.
Manusia itu kan berubah, benar nggak sih? Iya. Jadi ya saat dia berubah kamu nggak terima, kamu ditinggal dong. Nyatanya kamu sekarang diutangin, ditinggal ngalih. Iya. Nggak kasihan dirimu sendiri, sayang? Aduh, nggak mikir Miss kayak gitu. Nggak kepikiran sampai situ dulunya itu. Lah iya, nggak mikir, tapi kan sekarang kamu harus mikir dong, sayang. Iya. Anak-anakmu piye? Iya, sekarang nasibku sendiri yang pontang-panting cari uang untuk bayarnya utangnya dia. Makanya kan Miss Yuni selalu bilang, itu adalah hak kamu untuk apa ya? Untuk melakukan apapun, tapi jangan lupa bahwa di luar sana itu banyak penipu. Karena aku ngomong pula balik enek penipu. Apapun alasannya. Temen sendiri loh. Kalau itu Miss, kalau dalam masalah ini itu kalau dipidanakan itu bisa nggak Miss? Soalnya kan sudah namaku juga udah dipakai untuk utang di orang Hong Kong, terus nama temanku juga. Nah, otomatis kan itu sudah gimana ya? Pencemaran nama baik bukan sih Miss? Maksudnya pencemaran nama baik ya apa, Mbak? Kan udah dipakai namaku, kan udah dipakai pinjem uang di orang Hong Kong itu. Aku gak ngerti masalah pasal di Hong Kong, Mbak. Saya pasal-pasal di Hong Kong nggak ngerti. Ya wis, saya lebih antisipasi untuk jangan meminjamkan, itu aja. Oleh masalah pasal Mas Yuni ki kok ora ngerti masalah pasal-pasal nukui. Karena aku selalu bilang cerewet banget sama kalian, apapun yang terjadi, paspor, identitas jangan diberikan sama orang lain. Mbok putus pertemanan ya wis putus toh. Kecuali kalian bojo-bojoan. Langkah pertama ini berarti lapor KJRI dulu ya, Miss? Ya kamu lapor KJRI, kan kamu bilang ada beberapa orang. Oh gitu ya, Miss? Betul. Karena kalau nyari saya cuman bisa bantu viralkan aja, selebihnya saya nggak bisa, sayang. Karena saya bukan pihak berwajib. Kenapa saya bisa bantu viralkan kamu? Karena saya sendiri punya badan intelijen anti skip netizen 62. Jadi yang menyelidiki itu teman-temanmu sendiri. Iya, Paham nggak? Paham, Miss. Mungkin dia juga tahu ini, Miss, kalau saya telepon ini, karena dia juga mengikuti jenengan di YouTube-nya juga. Kalau dia merasa ya alhamdulillah, biar dia buka WA-ku, buka chatku, buka teleponku gitu loh, Miss. Karena sudah 2 angsuran, diangsur 2 bank loh, Miss, jumlahnya. Itu saya pribadi. Kalau temanku nggak tahu, ada yang 2 bank, ada yang 3 katanya, nggak tahu aku. Kemarin itu bocoran sedikit dari Bang Martin nih. Kalau ada korban satu penipuan lebih dari 10 orang nih. Kalian lapor nih siapa aja, 10 orang. Habis itu kan sebenarnya kan korbannya orang Indonesia, pelakunya orang Indonesia, kejadiannya di Hong Kong. Mereka akan menyelidiki apakah bisa dikasuskan. Itu di Indonesia apakah bisa dikasuskan atau seperti apa. Makanya Bang Martin kemarin mencoba kalau kasus nih lebih dari 10, boleh nggak pemerintah Indonesia ini ikut campur. Jadi saya kurang tahu ya. Makanya dari itu Bang Martin kemarin waktu Pak Uya di Macau, saya berbicara dengan Bang Martin banyak hal. Jadi kalian coba aja mengadu nih berapa orang nih, ada nggak 10 orang. Ntar kalau ada 10 orang maka mereka akan membuat pengajuan. Jadi biar negara yang ngurusin. Jadi ya biar negara ada kerjaan. Setahu saya kalau antara teman yang kita tahu aja itu 5 orang, Miss. Kalau ada kan yang lainnya kan kita nggak pernah ketemu kan, itu juga ada. Tapi kita nggak tahu berapa orang, nggak tahu. Kalau antara kita teman sama teman itu 5 orang yang jadi korbannya dia itu. Ya makanya kamu kumpulin dulu berapa orang. Kalau 5 orang kan permintaan Pak Martin kan 10. Di setiap kasus itu 10, betul. Ya, Miss. Itu yang saya tahu. Dan kan ini pertama nih di Hong Kong ini bisa dikasusin apa enggak kan saya nggak tahu. Karena saya juga orang awam, Mbak. Jadi kita sama-sama belajar. Karena kemarin kalau kasus penipuan cowok itu korbannya lebih dari 10, itu katanya masih bisa dicari gitu loh. Tapi kalau penipuan ini bisa dicari atau enggak, makanya kita belajar dari kasus loh, belajar dari pengalaman. Dan satu hal,
boleh nggak jangan minjemin orang, pinjem sana pinjem sini, itu boleh nggak sih kalian? Aku ampun banget sama kalian loh. Iya, Miss. Hah? Ya nggak boleh, harusnya nggak boleh, tapi yes, gimana, Miss? Kalian nggak kasihan nih sama KJRI ini? Enak-enaknya KJRI gak ngerti waya susah tok dikeno KJRI kan ya melas tuh. Nggih. Lah ya. Jadi wes saat saja saya pribadi pun tambah ngenes, Miss. lek kan ngenes muga dhewe to yo. Lah nggih. Lah ya. Lek ngeten nggih kon Kerja pirang-pirang tahun kirim bayar utangnya